Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang gak sengaja klik video ini. Tidak ada yang kebetulan di alam semesta ini, jadi tonton video ini sampai selesai karena video ini dikhususkan untuk kamu. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong aku minta keikhlasannya untuk subscribe dulu channel Rex Journey Spiritual ini, biar kita bisa lebih banyak sharing-sharing tentang pengalaman dan ilmu-ilmu spiritual. Selamat datang lagi di Rex Journey Spiritual, masih barengan sama saya Riesa Rahma. Dan kali ini kita akan sedikit banyak membahas tentang fenomena spiritual enterprise dan juga bisnis-bisnis tipu-tipu yang berkedok spiritual. Ada hal yang menggelitik hati saya ketika tahun-tahun selama pandemi itu mulai banyak bermunculan aktivis-aktivis atau praktisi-praktisi spiritual yang akhirnya membuat istilah healing itu meningkat pesat. Satu sisi saya sangat senang banget, saya sangat bangga dan bahagia banget karena saya yakin mulai saat itu Indonesia akan mulai berkesadaran, akan mulai banyak orang sadar, akan mulai banyak orang memunculkan rasa cinta kasihnya. Tapi di satu sisi ada hal yang menurut saya mungkin ini butuh disampaikan juga buat teman-teman semua di rumah, terutama bagi kalian yang sedang mengalami proses spiritual awakening. Terjadi banyaknya peningkatan spiritual enterprise atau usaha-usaha yang mengusung tema spiritual. Mungkin sebelum-sebelumnya diawali dengan fenomena tarot reading. Banyak akhirnya orang-orang membuka jasa membaca tarot. Kami juga tuh sebelum-sebelumnya. Yang paling banyak sebenarnya balik lagi perdukunan atau secara spiritual sendiri sebetulnya itu disebut dengan shamanic healing. Tapi di sini ada perasaan, mungkin ini ego saya aja, tapi jujur ada rasa sedih di mana mulai bermunculan banyaknya orang-orang yang mengusung tema spiritual, menjadikan itu bisnis. Bukan bisnisnya sebenarnya permasalahannya, karena bisnis spiritual atau spiritual enterprise itu diperbolehkan atau tidak boleh teman-teman. Bukan berarti ketika kalian menjadi praktisi spiritual kalian tidak boleh menjual jasa kalian, itu boleh-boleh aja. Tapi kita harus benar-benar tahu bahwa ada pertukaran energi di situ. Segala sesuatu itu harus bertukar. Yang tidak boleh adalah kita memberikan harga yang tidak masuk akal, ataupun juga kita memaksakan seseorang yang memang benar-benar butuh healing, terus mereka tidak punya uang, terus kita nggak mau membantu mereka ketika mereka meminta bantuan dari kita. Nah, itu yang jadi salah, itu yang disebut dengan pamrih. Tapi kalau misalkan kita kasih harga terus orangnya mampu, bahkan katakanlah orangnya bisa beli barang-barang mewah dengan harga yang terjangkau, kita kasih mereka healing, yaitu tidak masalah. Dan kalau misalkan ada yang memang butuh healing kita, butuh bantuan kita, mereka tidak bisa membayar yang gak apa-apa. Mereka cukup membayar dengan apapun semampu mereka. Bahkan membayar dengan sekedar ucapan terima kasih yang tulus dan ikhlas itu pun tidak apa-apa. Nah, permasalahannya banyak yang aku lihat. Yang pertama tadi itu pamrih. Tandanya kalau misalkan kita masih pamrih, kita masih menjual jasa kita dan memaksakan mereka harus bayar, dan yang tidak bisa bayar itu tidak diperbolehkan ikut. Balik lagi ya, yang tidak bisa bayar, bukan yang tidak mau bayar. Ketika mereka sebetulnya mau bayar tapi mereka nggak punya uang, bantu aja. Bahkan disitulah energi terbesar dari alam semesta akan muncul. Itu yang menjadi concern aku pertama. Jadi ketika teman-teman merasa terdorong untuk membantu orang lain di bidang spiritual, membantu meningkatkan spiritualitas mereka, bantulah tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu bukan berarti tidak boleh memberikan tarif. Boleh untuk orang-orang yang mampu, untuk orang-orang yang tidak mampu, kasih aja seikhlasnya mereka. Nah, lalu yang menjadi konsentrasiku yang kedua adalah mulai banyaknya bermunculan orang-orang
yang mengaku praktisi spiritual tapi tidak kompeten dan bahkan tidak paham, tidak mengerti dengan ilmu spiritual. Mereka menjual suatu servis spiritual, namun bahkan mereka pun belum memahami itu. Kesadaran mereka pun belum sampai di situ, tapi mereka menjual hal tersebut. Itu tandanya, mohon maaf, penipuan. Baru kemarin aku ngedengar cerita tentang suatu kelompok yang mengusung tema healing tertentu yang menjual sesuatu servis dengan harga selangit dan itu tidak benar. Ternyata itu hanya abal-abal. Dan itu sedih banget, teman-teman, itu sedih banget. Gini, proses dari spiritual healing itu sebetulnya kayak gimana? Gimana sih kita bisa disebut healed secara spiritual? Kuncinya cuma satu, sadar. Ketika kalian sadar, kalian heal. Tandanya kalau sadar, kita tahu prosesnya seperti apa. Kita paham, kita ngerti ini kayak gimana, dan kita sadar. Karena spiritual healing itu bukan menyembuhkan diri kita nggak sakit. Emang kita butuh diperbaiki, memangnya kita rusak? Enggak. Tapi yang disebut dengan spiritual healing itu adalah proses pengembalian kesadaran yang kita lupakan, yang kita simpan di bawah sadar. Kita tidak mau mengingat-ingat itu lagi karena itu terlalu menyakitkan untuk kita ingat. Kita terlalu sulit menerima kenyataan bahwa hal tersebut terjadi di kehidupan kita di masa lalu. Akhirnya kita tidak mau membuka hal tersebut lagi, itu jadi seolah-olah sampah di bawah sadar kita. Ketika sampah tersebut lama-lama akhirnya busuk, akhirnya mulai membau, kita akan menerima efek dari sampah-sampah yang kita simpan, yang kita timbun di dalam diri kita selama ini. Jadinya ketika hal itu mulai muncul ke permukaan, ada trigger, ada emosi yang aneh. Padahal saat ini kita lagi baik-baik aja, pikiran kita lagi fine-fine aja, tapi kok perasaannya galau, sedih, campur aduk. Nah, disitulah tanda-tanda kita butuh spiritual healing. Karena penyakitnya di bawah sadar dan ini tidak bisa dikorek oleh ilmu manapun selain spiritual. Beda dengan trauma yang ada di psikologi. Kalau trauma secara psikologi itu kesadaran sadar kita tahu bahwa kita bermasalah dengan hal tersebut. Sedangkan di spiritual itu udah kita lupain. Jadinya kita nggak akan sadar itu. Nah, proses healing ini adalah proses di mana kita mengembalikan memori itu lagi, kita terima kenyataan bahwa itu adalah hal penting dalam perjalanan kehidupan kita dan kita sadari pelajarannya apa dari perjalanan hidup kita tersebut. Disitulah kita disebut dengan heal. Jadi kita akan sadar, kita akan ngerasain. Kalau udah sadar kita ngerasain, pasti kita merasakan, kita pasti tahu. Kalau udah sadar kita pasti ngerti, kita pasti paham. Jadi gak cukup teman-teman ngerasain sesuatu, gak cukup teman-teman tahu, kita butuh sadar. Nah, banyaknya praktisi itu tidak memberikan kesadaran. Mereka menjual, oh ini energi, kita healing energi, terus orangnya bilang aku gak ngerasain apa-apa. Iya, karena kita masuknya di bawah sadar. Aku gak dapet apa-apa. Iya, karena kan kita di bawah sadar. Itu sesuatu hal yang bikin aku sedih banget. Hanya karena spiritual itu adalah sebuah ilmu mengkaji bawah sadar, bukan berarti ketika spiritual healing segalanya berlangsung di bawah sadar. Karena proses heal itu butuh mindful, itu butuh bawah sadar naik ke permukaan, ke kesadaran atas, dan akhirnya bersatu dengan kesadaran atas tersebut jadi super sadar. Tandanya kita akan tahu, kita akan ngerasain sendiri. Nah, ini banyak pertanyaan. Apa tanda-tanda ketika kita sudah terbuka? Contohnya misalkan itu. Jawabannya adalah, kalau itu udah terbuka, kamu sadar sendiri. Atau misalkan, menurut kakak nih, kira-kira aku sudah mencapai misi hidupku atau belum? Ketika masih ada pertanyaan seperti itu, tandanya belum. Di situ tandanya, kamu butuh healing. Kamu butuh kembalikan lagi memori di bawah sadarmu tentang tujuan hidupmu. Karena kalau kamu sudah sampai di situ, kamu sadar. Apa sih tanda-tanda kalau kita sudah naik level spiritualnya? Balik lagi, sadar. Nggak ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya ada di kesadaran kita. Kalau kita bahkan nggak sadar, kita nggak tahu ya kita belum heal.
balik lagi ke praktisi-praktisi spiritual tersebut. Memang betul, ketika melakukan proses healing, healer itu tidak bisa memberikan suatu kepastian terhadap orang yang di-healingnya. Karena healer yang sesungguhnya itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita di-healing, apa yang kita rasakan itu adalah efek dari healing yang dilakukan oleh diri kita sendiri, bukan karena healernya. Makanya jangan mentitle diri kita healer, karena katakanlah kita punya pasien nih, yang menghealing itu pasiennya sendiri, kita hanya memfasilitasi. Ini mentitle banget dirinya healer, tapi ketika ada orang tidak merasakan sesuatu ketika di healing, terus dia bilang, ya karena itu bukan kuasa aku, kan kamu healernya. Terus ngapain kamu bilang kamu healer? Jadi kamu healer apa bukan? Atau ya itu tadi, aku gak ngerasain apa-apa. Iya, soalnya kita berada di bawah sadar. Nggak kayak gitu dong konsepnya. Kalau misalkan teman-teman ketemu sama yang katanya healer atau praktisi-praktisi spiritual yang ngomong kayak tadi, ya tolong, ini mah tolong tinggalin, cari guru baru, cari healer baru. Karena bisa jadi mereka belum siap atau bahkan mereka abal-abal. Mereka cuma tipu-tipu doang hanya untuk dapat keuntungan dari bisnisnya. Akhirnya mereka mengemas itu seolah-olah itu adalah spiritual, padahal itu tipu-tipu doang. Tolong jangan terjebak, kita sedang dalam proses spiritual awakening yang dimana orang-orang yang dalam proses spiritual awakening itu lagi riskan banget, mudah kebawa-bawa, galau, gak bisa berpikir dengan sehat. Jadi aku kasih tahu teman-teman supaya gak salah nyari healer. Ataupun misalkan ada satu kejadian kayak begini. Ini mohon maaf ya, sebelumnya aku tidak menyinggung apapun dan aku tidak menentang apa yang memang sudah ditakdirkan sama alam semesta ini. Tapi aku pernah ketemu sama salah satu orang. Dia bertanya tentang LGBT. Kita sedang ngebahas karmik nih. Terus dia nanya, "Kak, aku kemarin belajar di sini sama guru ini. Guru ini ternyata termasuk golongan LGBT." Pas ditanya, "Kak, kenapa? Apakah ada hubungannya dengan spiritual?" Terus gurunya tuh jawab kayak gini, "Oh iya, ada banget hubungannya dengan dunia spiritual. Karena dulu di kehidupan masa lalu katanya dia ini berada di suatu perang, terus dia membunuh orang-orang yang tertarik secara seksual ke sesama jenis. Dan akhirnya ketika dia hidup lagi di kehidupan saat ini, dia dikutuk jadi LGBT." Ya bukannya kayak gimana ya. Tapi ketika dia mentitle dirinya sebagai seorang guru spiritual, kamu harusnya tahu gimana caranya untuk memutus karma. Dan kamu harusnya tahu bahwa alam semesta ini tidak pernah mengutuk, tidak pernah menghukum. Alam semesta ini, Tuhan itu penuh dengan cinta kasih. Mungkin iya, alam semesta memberikanmu pelajaran di sini. Gimana rasanya jadi orang-orang yang dulu kamu sakiti. Tapi kamu harusnya tahu, sadar apa yang harus kamu lakukan. Apalagi ketika kamu mentitle dirimu seorang guru spiritual. Itu agak kesel sih sebenarnya. Tapi ya itu salah satu fenomena yang lucu, unik dan terjadi di dunia spiritual Indonesia. Satu lagi yang menurut aku ini paling fatal. Banyak orang-orang di sana, praktisi-praktisi spiritual itu menggunakan benda-benda yang mereka percayai memiliki energi untuk proses healing mereka. Contohnya apa? Kristal, tarot, singing bowl. Yang mereka pikir benda-benda tersebut memiliki energi yang sangat besar dan bisa membantu menghealing orang yang mereka healing. Gini, apa kamu benar-benar seorang healer? Ketika misi hidupmu menjadi seorang healer, itu tandanya kamu memiliki kemampuan di dalam dirimu sendiri, potensi di dalam dirimu sendiri, kekuatan di dalam dirimu sendiri, dan kamu tidak butuh benda apapun. Apalagi ketika kamu bergantung sama benda-benda itu, tandanya kamu sudah mentuhankan benda-benda tersebut. Ketika kamu menuhankan benda-benda tersebut, mohon maaf, Anda belum layak disebut sebagai seorang healer, apalagi guru spiritual. Di balik itu, jujur aku seneng banget. Sudah mulai banyak orang mengalami proses spiritual awakening. Yang sangat disayangkan, tolong egonya diperhatikan.
Saya mulai belajar spiritual mulai tahun 2000-an awal. Sekitar 20 tahun proses perjalanan. Tidak mudah untuk menjalankan misi dari alam semesta ini. Saya nggak bilang ketika teman-teman baru mengalami spiritual awakening 2 atau 3 tahun lalu, bukan berarti kalian tidak bisa menjadi seorang healer. Tapi perhatikan ego kita, perhatikan proses kita, dan jangan sampai kita merugikan orang lain dengan alih-alih kita ingin menolong mereka. Apalagi pertama dalam spiritual adalah cinta kasih. Cinta kasih itu adalah melakukan sesuatu yang baik dengan penuh cinta kasih tanpa merugikan diri kita ataupun orang lain. Jadi tidak dibenarkan ketika banyak orang mulai bermunculan, dan ini fenomenanya jadi kenceng banget di akhir-akhir 2023, yang asalnya saya seneng banget ternyata mulai banyak bermunculan orang-orang spiritual awakening. Akhirnya aku punya temen juga nih, kita bisa kerja bareng-bareng. Yang ada kenyataannya sekarang saing-saingan bisnis, tarik-tarikan klien buat apa sih? Apalagi sampai ada kirim ini, kirim itu dan lain sebagainya. Untuk orang-orang yang memang benar-benar spiritual itu nggak akan ngaruh kirim-kiriman kayak begitu. Orang-orang yang benar-benar berspiritual itu terlindungi dirinya oleh cinta kasih. Dan aku percaya teman-teman semua di sini yang nonton terlindungi semuanya oleh cinta kasih. Jadi nggak perlu takut dengan hal-hal seperti itu. Tapi yang mau aku tekankan di sini yang pertama adalah untuk para praktisi-praktisi bodong tersebut, stop. Kalau kalian mau bisnis yang benar aja, duitnya halal. Jangan menipu orang dan bertopeng di balik spiritual hanya karena spiritual menurut banyak orang tidak bisa dilogikakan. Karena untuk saya bahkan spiritual itu sangat-sangat bisa dilogikakan. Tolong jangan menyesatkan orang-orang yang saat ini sedang butuh bantuan, sedang butuh di-guide ke sesuatu yang benar sesuai dengan arah tujuan hidup mereka. Ketika spiritual awakening, orang-orang tuh susah. Ketika spiritual awakening, orang-orang tuh terkendala dengan banyak hal. Ini menawarkan sesuatu yang katanya bisa membantu mereka, menawarkan hope, harapan terhadap mereka, tahu-taunya abal-abal. Aku sedih banget sih ngedenger hal-hal seperti itu. Itu juga yang akhirnya bikin orang-orang menjudge spiritual itu sesuatu yang negatif. Tolonglah teman-teman, masih banyak praktisi-praktisi spiritual yang sesungguhnya, guru-guru spiritual yang sesungguhnya yang menginginkan banyak orang sadar, yang menginginkan banyak orang memunculkan cinta kasih. Ini tolong jangan dikemas dengan sesuatu yang mistikal, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang dark, ataupun sesuatu yang mahal, sesuatu yang fancy. Karena spiritual itu sederhana. Kalian para praktisi-praktisi bodong, mohon maaf, kalian hanya membuat pekerjaan kami, pekerjaan para praktisi yang sesungguhnya itu menjadi lebih sulit. Itu menjadi lebih banyak PR gara-gara kalian, para praktisi-praktisi bodong. Buat teman-teman yang sedang mengalami proses spiritual awakening, tolong diingat poin-poin tadi. Yang paling penting adalah ikuti intuisi. Kuncinya adalah jangan mencari guru, jangan mencari healer, biarkan mereka datang pada kita. Biarkan semesta yang mempertemukan kita. Itu jalan yang terbaik, jangan nyari. Karena ketika kita mencari, ego kita yang main, dan itu bisa saja jebakan yang akan lebih memperhambat proses spiritual awakening kita. Buat teman-teman semua yang aku sangat yakin kalau yang nonton video ini itu pasti berkesadaran dan penuh cinta kasih, tolong diingatkan orang-orang di sekitar kalian. Jangan sampai membuat sesuatu hal seperti itu. Dan juga yang sedang mengalami proses spiritual awakening, mending teman-teman datang ke Instagram kita @rexjourney_id, terus teman-teman ngobrol sama Mimin. Kalau misalkan teman-teman memang membutuhkan bantuan dan konsultasi, bilang aja mau konsultasi sama Rista, nanti kita ngobrol langsung secara private. Kalau misalkan teman-teman terkendala dengan biaya, nggak perlu dipikirin, datang aja dulu. Dengan kehadiran teman-teman semua pun aku sudah bahagia. Asal jangan pura-pura gak punya duit, nanti malah karma kita gak punya duit. Beneran. Mungkin segitu dulu aja teman-teman. Aku tidak mau terlalu banyak membicarakan sesuatu yang hanya akan membuat pikiran dan perasaan kita jadi tidak nyaman. Terima kasih banyak. Aku minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dalam videoku kali ini. Tapi yang pasti tidak pernah ada rasa benci. Malah semoga saja
orang-orang yang tersesat dan menyesatkan itu pada akhirnya kembali untuk merasakan cinta kasih. Karena semesta selalu mencintai semua makhluknya, semua makhluk di alam semesta ini. Kalau misalkan teman-teman suka sama video ini, silahkan kasih likes-nya. Teman-teman juga boleh komen, boleh kritik, boleh saran, ataupun juga kasih pertanyaan. Silahkan juga share ke teman-teman dan saudara-saudara kalian yang mungkin membutuhkan untuk memahami salah satu topik di episode kali ini. Akhir kata, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai. Cinta kasih selalu bersama kita semua, semesta memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.